salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Yuniasari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Rotendao. Perkenalkan, yang mendampingi kami dalam pendidikan guru penggerak yaitu Ibu Fitrawati SPD MM sebagai fasilitator dan Ibu Maria Honisiga SPD sebagai pengajar praktik. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus dari koneksi antar materi kali ini adalah calon guru penggerak membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki pengambilan keputusan yang dilakukan. Pemantik, bacalah kutipan Bob Talbert dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut pendapat saya, kutipan tersebut berkaitan dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari, yaitu tentang dilema etika. Sebagai seorang pendidik, kadang kita mengalami dilema etika antara mengedepankan pengetahuan yang harus dikuasai oleh murid atau mengedepankan moral atau etika yang menjadi dasar pembentukan karakter murid. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Dalam pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan harus mendasarkan keputusan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil, sehingga dapat menciptakan budaya positif dalam rangka pembentukan karakter murid yang berprofil Pancasila. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya harus dapat menjalankan filosofi Among Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingma Jia Mangunkarso, Tuturi Handayani, serta menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran yang mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebagai guru penggerak, kita harus menjalankan filosofi Among Ki Hajar Dewantara dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, yaitu dengan penerapan Pratap Triloka. Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara dikenal hingga saat ini, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingma Jio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Makna Ingarso Sung Tulodo adalah di depan mampu memberikan teladan. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan sebaiknya penuh analisis dan berbagai pertimbangan. Hal ini disebabkan keputusan yang akan dibuatnya dijadikan contoh bagi murid baik di kelas maupun di sekolah. Makna Ingma Jio Mangunkarso yaitu di tengah membangun karsa atau kemauan dan semangat. Maksudnya, sebagai seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang mempertimbangkan dan memberikan karso atau kemauan semangat bagi murid-muridnya. Makna Tuturi Handayani yaitu dari belakang mendukung. Intinya adalah dari belakang keputusan yang diambil seseorang. Sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya mampu memberikan dukungan fisik dan dukungan moral kepada murid-murid di sekolahnya. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain.
Dari beberapa nilai-nilai kebajikan universal sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan, terutama keadilan dan tanggung jawab. Bagaimanapun, suatu keputusan harus adil untuk semua pihak tanpa ada yang dirugikan. Dan segala keputusan yang sudah diambil harus dapat dipertanggungjawabkan baik dengan segala konsekuensinya. Coaching, sebagaimana telah dijelaskan pengertiannya dari awal, memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Dengan demikian, pengambilan keputusan lebih efektif karena potensi diri yang dikembangkan terlatih secara kontinu dan keputusan yang diambil pasti akan dapat dipertanggungjawabkan berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal dan tentunya harus ada keberpihakan terhadap murid. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika. Hal ini akan tampak ketika seorang guru memiliki kesadaran penuh sebagai dasar dalam penguatan kompetensi sosial emosional yang terdiri dari memahami, menghayati dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dengan begitu, setiap keputusan yang diambil akan berdampak positif bagi ekosistem sekolah. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, yaitu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Proses pengambilan keputusan seharusnya juga dilakukan dengan kesadaran penuh dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi di mana diidam-idamkan bagi seluruh ekosistem sekolah. Untuk itu, perlu adanya suatu perubahan. Dalam hal ini diperlukan suatu pendekatan yang sistematis, yaitu dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan menggunakan metode Bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dengan demikian, visi, misi, dan tujuan sekolah akan tercapai dengan mudah. Tantangan di lingkungan kami untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah banyaknya ide atau pemikiran di antara masing-masing individu maupun kelompok yang kadangkala tidak sejalan atau sepemikiran dengan keputusan yang sudah diambil atau ditetapkan bersama. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang,
kebenaran, keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Sebuah keputusan yang kita ambil ini berpengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat evaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kesadaran sosial emosional. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dalam pengambilan keputusan butuh suatu keterampilan. Semakin kita sering melakukannya, maka semakin terlatih, fokus, dan tepat sasaran. Sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Keputusan yang tepat atau bijaksana akan menjamin kehidupan atau masa depan murid, karena segala apa yang dibutuhkan murid terpenuhi dengan baik. Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul 3.1 ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah setiap pengambilan keputusan harus berpedoman kepada filosofi Ki Hajar Dewantara tentang Pratap Triloka, berlandaskan nilai dan peran sebagai guru penggerak sehingga dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Selain itu, pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi pembelajaran sosial dan emosional, memiliki keterampilan sebagai coaching yang baik, serta mendasarkan keputusan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dari konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini, ada hal-hal yang menurut saya di luar dugaan, yaitu tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya mengambil keputusan berdasarkan rapat koordinasi tanpa adanya pengujian keputusan. Setelah saya mempelajari modul ini, menjadi tercerahkan dengan langkah-langkah yang harus dilalui, sehingga tidak merugikan orang lain dan keputusan yang diambil tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Saya pernah mengalaminya saat saya mengalami dilema etika berdasarkan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Saat itu saya hanya memutuskan berdasarkan keputusan bersama rekan-rekan sejawat. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pengambilan keputusan harus memahami tentang konsep-konsep dilema etika dan bujukan moral. 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dampak mempelajari modul 3.1 adalah dapat mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip etika yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dalam lingkungan pribadi maupun lingkungan profesi, serta mengkaitkannya dengan nilai-nilai yang disepakati dan diyakini dalam proses pengambilan keputusan dilema etika. Dapat melakukan suatu analis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan. Sangat penting mempelajari topik pada modul 3.1 ini, baik bagi saya sebagai seorang individu maupun seorang pemimpin, karena keputusan yang diambil harus berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan tentunya harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang akan diterima. Keputusan yang diambil juga harus dianalisis dengan berbagai paradigma, prinsip, serta pengujian dan pengambilan keputusan. Demikian tugas koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.